kita bahas, semoga barokah ya. Amin. Ini kalimat indah sekali. Kita itu tidak butuh sejarah hidupnya orang lain. Maksudnya orang lain, kita itu nggak butuh sejarah orang pintar manapun. Ya kita nggak butuh, bukan berarti kita nggak boleh mempelajari kehidupan orang lain. Cuman terjadi fenomena yang aneh sejarah kehidupan. Tokoh-tokoh filsafat dipelajari seperti siapa itu? Siapa? Sokrates ya. Apalagi? Plato ya. Iya. Napoleon ya. Terserah apa namanya. Alhamdulillah nggak terlalu apalah ya. Alhamdulillah ya. Iya, nggak terlalu apa. Katanya ada suatu tuh jahlul layadur. Kalau bodoh ya nggak bahaya, kalau ngerti nggak terlalu manfaat. Ya, sebetulnya kita itu nggak perlu belajar seperti itu, nggak perlu. Betul nggak? Kenapa? Karena di hadapan kita ada sejarah kehidupan satu manusia yang sejarah kehidupannya telah mencakup segala jenis ilmu yang dibutuhkan, mau ilmu tentang kesungguhan ada di situ, mau tentang cinta ada di situ, ilmu tentang kasih sayang ada di situ, ilmu tentang sabar ada di situ, ilmu tentang apapun ada dalam sejarah kehidupan manusia yang satu ini. Siapa itu? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Makanya aneh kalau di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah lengkap, justru kita nggak belajar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita belajar yang lain. Aneh apa aneh? Ya, aneh apa aneh? Contoh, cara sukses ala Bilqis. Aneh kan? Bukan nggak boleh, tapi buat kita muslim kurang pantas. Muslim itu ikut cara sukses ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang benar-benar sukses al-hakiki hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain. Saya ngomong seperti ini mungkin yang di dunia maya agak heboh. Ya karena kebanyakan orang sekarang belajar sukses ala Bilqis, ala siapa lagi ya? Yaitu yang punya Facebook ya. Ya kan? Wah, siapa tuh ya? Susah banget sebutnya juga. Kalau nyebut Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gampang, gitu kan ya? Nyebut nama Rasulullah dapat pahala, betul. Nyebut nama Rasulullah berarti ikut-ikut memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Ya, kita ini sibuk nyebut namakan orang lain yang Bilqis. Pokoknya yang lain
lain banyak lah ya. Ya takut saya salah nyebut gitulah. Zaman sekarang salah nyebut kan bisa jadi perkara, betul ya. Nanti dianggap merendahkan, melecehkan, macam-macam lah ya. Betul. Allahumma salli ala Muhammad. Ini namanya tokoh-tokoh yang terkenal di dunia saat ini ya. Terkenal dengan apa? Kayaknya Masya Allah. Kalau kayaknya Namrud itu kaya raya banget, pakai banget, betul. Nasibnya gimana? Fir'aun kaya raya enggak? Kaya, pintar. Saking pintarnya Fir'aun bisa ngakalin senegara. Aku itu Tuhan. Keren kan? Keren nggak? Keren. Iya, dibohongin satu negara. Aku Tuhan. Satu negara percaya. Itu yang berani nentang cuman satu nabi. Ya. Iya. Yang berani nentang cuman satu, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ikut Nabi Musa itu orang-orang lemah, orang-orang susah. Kalau bab masalah kaya, masalah duit, Masya Allah, sebelum kita ini nggak ada apa-apanya, tuh Bilqis, atau kekayaannya banyak, yang lain banyak, tapi nggak ada apa-apanya sama kekayaannya Namrud. Namrud itu kuncinya aja dari emas. Iya, kuncinya aja dari emas. Yang ngangkat itu puluhan orang, badannya gede-gede. Itu baru ngangkat kunci untuk gudang emasnya itu. Coba. Seperti apa itu kekayaannya Namrud? Korun, gimana korun? Kekayaannya coba seperti apa itu? Korun. Yang luar biasa ya. Hartanya itu korun. Lah, korun itu sampai sekarang si korun hartanya siapapun ketemu di bawah bumi dibilang harta korun, nggak ada. Kamu misalkan ya, sampean ya gali bumi, ini disebut harta Bilqis, nggak ada. Atau harta si A, si B, nggak ada. Pasti disebut harta korun, harta karun bahasa Indonesianya ya, bahasa Arabnya korun. Saking kayanya ya. Jadi kalau kita bicara sukses, banyak duit itu keliru. Jadi kalau kita bicara sukses banyak duit itu keliru. Salahnya, wah luar biasa, salah banget. Sukses bukan duit, makanya kita rubah dulu kepala kita. Benar kan? Iya, benarkan dulu kepala kita. Sukses bukan duit, selesai. Iya. Makanya yang gak punya duit, ya sukses. Iya, berarti makanya yang gak punya duit itu sukses. Tenang ya. Kita orang-orang sukses. Iya, tenang aja. Karena orang sukses nggak butuh duit. Duit banyak ya, nggak punya cinta, kasihan. Duit banyak,
nyari istri nggak bisa, sukses apa gagal? Ya kadang mending melarat istri 4. Betul. Kadang ada ya, itu namanya sukses. Ini ibu-ibu pasti pada senyum-senyum. Kenapa? Mana bu yang lebih sukses? Ya mau tanya. Orang kaya nggak punya istri atau orang miskin istrinya 4? Orang kaya nggak punya istri, duitnya banyak tapi nggak punya istri, atau orang miskin istrinya 4? Hah? Orang kaya istri 4. Masya Allah. Ibu-ibu pengen jadi istrinya orang kaya ya? Ya orang duitnya banyak tapi nggak punya pasangan, hidup sukses nggak gitu? Duitnya banyak tapi nggak punya pasangan, hidup sukses nggak itu? Ya menurut orang yang punya istri kamu belum sukses. Betul ya? Betul. Masya Allah. Ganteng gak laku. Ya mending yang biasa-biasa tapi laku. Berarti sukses. Sukses gak ada urusannya sama duit. Gak ada urusannya sama duit. Betul. Punya duit tapi gak bisa ngapa-ngapain, buat apa? Rugi kan? Ruginya luar biasa. Makanya kita harus merubah kata sukses, jangan mengambil orang lain. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tolak ukur. Jadi kita kalau mau sukses, ya. Jadi kita kalau mau sukses, ngukur sukses, tolak ukurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaya, pinter, istri 100, tapi nggak punya syahadat, nggak sukses itu. Paham? Pinter tapi nggak kenal sama Allah, sukses apa nggak sukses? Gagal paham. Pinter nggak kenal Allah, ya mending kita lah bodoh tapi kenal Allah. Tuhanmu siapa? Allah, padahal bodoh. Lulus SD sukses itu. Lulus S3, Tuhanmu siapa? Gak ada. Gagal itu. Gagal total. Maka tolak ukur kita harus dibenarkan dulu. Tolak ukur kehidupan kita ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya uswatun hasanah, tolak ukur yang bisa dijadikan contoh. Maka semakin sesuai cara Nabi, semakin sukses. Semakin tidak sesuai, semakin tidak sukses. Lah, kalau kita sudah begitu, nanti kita bisa bahagia. Betul. Bisa bahagia. Lah sekarang tidak. Iya, lah sekarang tidak bahagia, kita ini tolak ukurnya kebahagiaannya salah. Saya kasih gambaran yang lebih jelas. Boleh ya? Boleh? Boleh nggak? Tapi nggak enak loh. Ini nggak apa-apa ya?
Mana yang lebih sukses, orang naik mobil harga 4 miliar atau orang jalan kaki di pinggir sawah? Bingung jawabnya. Pasti kita menganggap orang yang naik mobil 4 miliar ini sukses. Yang jalan kaki susah. Motor nggak punya, sepeda nggak punya, apalagi mobil. Kasihan dia. Jadi kita mengukur dengan ukuran apa ini? Kendaraannya mahal atau murah atau nggak punya kendaraan. Betul, seperti itu. Nah, ketika kita terbiasa ngukur seperti itu, makanya ketika kita nggak punya motor, bahagia atau susah? Susah. Karena tolak ukur kita salah. Kita ngukur bahagia itu parameter yang keliru gitu loh. Parameternya keliru, tolak ukurnya keliru. Coba kalau tolak ukurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, jalan kaki. Nabi menceritakan dalam Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam cari Nabi Khidir, cari guru, nggak naik kuda. Nabi Musa alaihissalam cari guru, nggak naik mobil seharga 4 miliar. Sekarang kita cari guru, datang ke tempat majlis zikir atau majlis apapun, Masya Allah, naik motor, naik mobil, betul. Ada mungkin yang naik pesawat, ada lagi yang naik kereta api, ya, yang misalkan dari Surabaya, dari Jogja, naik kereta api, betul ya, naik kendaraan. Nabi Musa alaihissalam jalan kaki. Berarti ketika kita jalan kaki, kita bisa merasa bahagia. Karena apa? Apa mirip Nabi Musa? Iya. Ketika kita jalan kaki, kita merasa bahagia. Karena apa? Aku mirip Nabi Musa. Keren kan? Iya. Yalah, mirip Nabi. Keren dong. Tapi ya jangan diniatin. Kurang kerjaan itu. Ustadz, insya Allah malam minggu saya warga Bekasi mau hadir ke Rengas Dengklok, mau jalan kaki, mau niru Nabi Musa. Kurang kerjaan banget. Kurang kerjaan itu namanya. Namanya menyiksa diri. Nabi Musa saat itu memang gak ada kendaraan. Akhirnya jalan kaki, menelusuri tepi sungai, menelusuri tepi pantai, jalan kaki. Tapi senang. Makanya ketika kita melihat orang jalan kaki, jangan kita katakan dia tidak sukses. Jangan ngomong dia tidak sukses. Ada orang di pinggir jalan nongkrong, ya, contoh. Ya, ada orang di pinggir jalan nongkrong, nganggur, sukses atau gagal? Sukses atau gagal? Gak ada yang berani jawab. Ditanya, misal, Mas, gak kerja? Enggak. Usia berapa? 50. Kok nggak kerja? Kenapa? Buang-buang waktu. Maksudnya? Lah ngapain saya kerja pagi sampai sore cuman dibayar 50.000? Mendingan saya nongkrong di sini.
itu bahagia. Lah, nanti istri makan apa? Anak istri itu. Kamu jangan remehkan saya. Anak saya itu rektor di Perunitas sana. Masya Allah. Memang saya pengangguran, tapi saya mencetak anak-anak yang luar biasa. Ini berarti dia sukses atau gagal. Hah? Lah, betapa cepat jawabannya berubah. Sebentar bilang gagal, sebentar bilang sukses. Berarti kan gak punya tolak ukur yang jelas. Jangan mau kita dikasih tolak ukur yang sukses bahagia dengan tolak ukurnya kufar. Dengan tolak ukurnya orang-orang gak iman sama Allah. Dan Nabi Muhammad SAW bingung ya, bingung dengan jawabannya. Iya. Jadi dengan tolak ukurnya orang-orang gak iman sama Allah dan Nabi Muhammad SAW. Silahkan orang lain pakai tolak ukurnya, silahkan. Kita Muslim sudah punya tolak ukurnya sendiri. Siapa dan apa tolak ukur kita? Tolak ukur kita adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tolak ukurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enak. Contoh, sebagai suami, saya ini sukses atau gagal ya? Tolak ukurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu suami sukses di jagat raya. Istri 11 loh total. Yang hidup bersama sampai Nabi wafat 9 ya. Yang 2 kan meninggal duluan. 9 istri, kamarnya jejer-jejer akur. Lah, kita satu aja ruwet tiap hari. Ya. Ya, kita mah satu aja ruwet tiap hari. Lah, belum jadi istri kadang dah perang. Pacaran tambah lusa tambah perang ya. Ngambek-ngambekan, lempar-lemparan. Masya Allah. Sudah berdosa, ruwet juga. Setelah menikah, Masya Allah, ya, hari pertama bagus, hari kedua bagus, hari ke-10 ada tanda-tanda ketidakbagusan. Hari ke-5, hari ke-15 piring pecah. Satu aja ruwet. Ruwetnya pakai buangat lagi. Istrinya nganggap suaminya ruwet, suaminya nganggap istrinya ruwet. Nabi Muhammad SAW 9 loh, cecer. Tiap pagi Nabi Muhammad SAW habis subuh, habis zikir, habis wirid, duduk bersama sahabat. Nabi Muhammad nanya sama sahabat, ada enggak yang meninggal? Kalau ada, saya ngelayat, mau nyolatkan, mau makamkan. Gak ada ya Rasulullah, kata sahabat. Lalu, ada enggak yang sakit? Kalau ada, saya mau jenguk. Gak ada ya Rasulullah. Ya udah, ada enggak yang mimpi? Semalam mimpi, kalau ada, mau saya jelaskan arti mimpinya. Itu saking Nabi Muhammad SAW pengen aktif, gak pengen diem,
mau selalu aktif bergerak, karena diam itu nganggur. Makanya orang dulu itu jarang yang nganggur, gerak terus karena mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai dari situ. Pagi itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian masuk ke kamar istri-istrinya satu demi satu. Yang satu diajak salaman, diajak ngobrol, ya, duduk sebentar, pindah kamar. Yang lain salaman, duduk, ngobrol sebentar, pindah ke kamar yang lain. 9 semua disamperin. Nanti istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti istirahatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah jatahnya hari itu, tinggal bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 9 akur, sukses itu. Sukses apa enggak sukses ini? Kalau kita bilang itu dikasih duit semuanya, kalau kita bilang itu dikasih duit semuanya, biasa. Orang istri Nabi 9 kamarnya, iya. Rasul ada tamu, coba tanyakan kepada istriku, ada makanan gak? Sahabat setelah keliling ke 9 kamar ke istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, balik mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Ada minuman gak? Gak ada kecuali air. Masya Allah. Diajak melarat siap, istri gak gimana kira-kira? Istri kita gimana kira-kira? Suami kita gimana kira-kira? Suami diajak hidup susah, kadang dulu bu, aku hidup bahagia, tapi setelah aku nikah sama kamu, kenapa ya hidupku bangkrut? Kurang ajar. Ini suami cap apa ini kayak gini? 9 istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diajak hidup susah, nggak ada yang bahas duit. Lah rumah tangga zaman sekarang biasanya yang dibahas duit. Betul. Bahkan ada perjanjian waktu nikah urusan duit. Betul apa betul? Karena tolak ukurnya lain. Sukses jadi suami, contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sukses jadi istri, contoh istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ibu berani mencontoh istri Nabi? Contoh yang mana dulu tadi ya? Ya semuanya contoh itu semuanya. Semakin mirip semakin bagus. Istri yang sukses, istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suami yang sukses adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah yang sukses adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Begitupun guru kita, alhamdulillah.